Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kitab Rasyul Barad Syarah Al-Adab Al-Mufrad. Di hari Ahad yang lalu di BDI kita masuk dalam bab 99 yang intinya adalah menafkahi istri, anak dan juga pembantu itu akan bernilai pahala sedekah. Kemudian di bab 100 bab tentang apabila seorang majikan enggan untuk makan bareng sama budaknya. Kalau di zaman sekarang tuan rumah enggan makan bareng sama ART-nya. Ini diperbolehkan dengan syarat bukan karena faktor kesombongan. Nah, sekarang kita masuk dalam bab 101. Babun yut'imul abda mimma ya'kul. Bab ke-101, memberi makan budak dari apa yang dimakan majikannya. Hadis ke-199. Abdullah bin Maslamah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Marwan bin Muawiyah mengabarkan kepada kami, Anil Fadl ibn Mubashir qal. dari Al-Fadl bin Mubashir, ia berkata, Sami'tu Jabir ibn Abdullah yaqul. aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi bil mamlukina khaira. Nabi SAW berwasiat agar para budak diperlakukan dengan baik. Wa yaqul, Beliau bersabda, at'imuhum mimma ta'kulun. berilah mereka makan dari apa yang kalian makan. Wa albisuhum min labusikum. Dan berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai. Wa la tu'adzibu khalqallahi azza wa jalla. Dan janganlah kalian menyiksa ciptaan Allah azza wa jalla. Nah, bab ke-101 menganjurkan agar seorang majikan memberikan makan kepada budaknya. Kalau di zaman sekarang kita bisa terapkan kepada pembantu kita dari apa yang kita makan. Jadi tidak dibeda-bedakan. Dan bab ini sudah beberapa kali kita baca, baik di Selasa lalu maupun di Ahad yang lalu dan juga Ahad yang sebelumnya di BDI. Maka ini tidak usah kita lagi panjang lebarkan. Ya, intinya adalah bahwa dianjurkan bagi seseorang untuk memberikan makan kepada budaknya atau juga pembantunya dari sesuatu yang biasa dia makan. Meskipun ini bukan kewajiban. Asalkan bukan sesuatu yang tidak layak untuk budaknya. Ya, misalnya kalau kita makan berasnya beras bagus, maka hendaknya ART di rumah makan beras yang sama. Ya, kalau kita misalnya minumnya dari air galon yang beli di toko, yang harganya misalnya berapa? 15.000 per galon, ya maka pembantu di rumah juga minum yang sama. Jangan dibedakan, meskipun ini juga bukan sebuah kewajiban. Bab 102, babun hal yujlisu khadimahu ma'ahu idza akal. Bab ke-102, apakah budaknya didudukan bersamanya jika dia makan? Nah, di sini bentuknya pertanyaannya, apakah kalau seorang majikan mau makan, apakah dia harus dudukkan budaknya bersama dia? Haruskah satu meja? Ya, boleh dicatat dulu dekat situ. Jawabannya, dianjurkan. Bukan kewajiban. Dianjurkan dan bukan kewajiban. Lanjut. Boleh tidak duduk bareng. Boleh tidak duduk bareng. Selama bukan karena sombong.
selama bukan karena apa? Sombong. Contoh karena sombong, misalnya dia bilang, "Mbok, maaf ya, Mbok di belakang saja. Di sini hanya untuk yang kaya-kaya. Maaf Mbok ya, kita kalau di rumah ini tidak terbiasa makan sama pembantu. Karena kasta kita berbeda." Ya, ini kalimat-kalimat yang menunjukkan sombong. Tapi kalau faktor yang lain bukan karena sombong, di BDI kemarin saya berikan contoh. Contohnya karena topik privat. Ya. Mau ngobrol topiknya privat, privasi. Misalnya ngomong tentang hal yang tetangga nggak boleh tahu dan khawatirnya mboknya ini atau ART-nya ini kalau keluar rumah suka ngobrol keceplosan nanti sama ART tetangga sebelah. Ya, misalnya istrinya mau tabayun sama suaminya, katanya suaminya nikah lagi. Ini kalau ngobrol sama mbok nanti lain yang diobrolin, lain yang ditangkap. Ya. Khawatirnya nanti salah-salah. Ya kan ini topiknya privat. Maka dia bilang, "Mbok malam ini kami tidak ingin makan bareng. Jadi mbok silakan di belakang. Kami ada pembicaraan penting." Contoh yang lain, misalnya karena mau quality time dengan keluarga khusus. Misalnya datang mertua, kebetulan ada juga orang tua, jadi maunya privat di situ. Ngumpul antara anak dengan anak, mertua dengan orang tua. Contoh yang lain, bila khawatir pembantunya nanti sombong. Khawatir ART-nya sombong juga. Ya. Takutnya dia suka ngobrol ke sebelah. Kamu tahu nggak, aku kalau makan itu sama majikan, ya, nggak kayak kamu kan di lantai. Khawatirnya nanti ditimbul rasa sombongnya dia juga, maka sesekali kita makan sama-sama, sesekali tidak. Nah, kita baca 200. Hadis ke-200. Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Khalid dari ayahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza jaa ahadakum." Di situ ahadukum, yang benar ahadakum. Karena di sini khadimnya itu jadi fa'il. Sedangkan ahad di situ adalah objek maf'ul bih. Coba kalau ahadukum khadimuhu, ini yang mana yang benar? Yang mana yang fa'il, yang mana yang maf'ul bih jadinya? Ya. Yang benar, idza jaa ahadakum khadimuhu bi ta'amihi. jika pembantu salah seorang dari kalian datang dengan membawakan makanan, fal yujlishu. Hendaknya ia mendudukannya. Di situ yajlishu, yang benar yujlishu. Karena di situ fi'il muta'addi. Ya. Fal yujlishu, maka hendaklah ia mendudukannya. Fa illam yaqbal fal yunawilhu minhu. Jika tidak mau, hendaklah memberinya dari makanan itu. Ini juga yang benar yu. Nah, ini kesalahan dari penerbitnya. Kesalahannya bukan dari, kalau di kitab asli kan pasti nggak ada harokat. Ya. Tapi ini kesalahannya dari penerbit. Baik. Nabi SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian punya pembantu, pembantunya datang bawakan makanan, maka hendaklah dia mendudukkan pembantunya. Maksudnya makan sama-sama. Bilang, sini mbok makan sama-sama. Di sini bapak, di sini ibu, di sini anak. Mungkin mbok di sebelah sana gitu. Kecuali ini bukan mbok tapi mbak. Ya, kalau mbok kan ya biasanya sudah tua. Kalau mbak apalagi pembantunya cantik, maka ya jangan satu meja sama tuannya. Nanti tuannya
lama-lama bukan jadi pembantu lagi, jadi istri yang lain. Ya. Nah. Hendaklah dia duduk sama-sama. Jika tidak mau karena sebuah faktor, maka hendaklah dia berikan makanan kepada pembantunya dari makanan yang tadi dibawakan. Nah, jangan terima kasih ya mbok, silakan pergi. Terus mboknya nanya makan apa? Yang nggak dikasih makanan. Kandungan hadis? Hadis di atas mengajarkan agar berakhlak mulia dan saling membantu dalam urusan makan. Terlebih kepada orang yang ia pekerjakan karena hal tersebut akan membesarkan hatinya. Hukum perbuatan tersebut dianjurkan. Ya, dianjurkan dan bukan kewajiban. 201. Hadis ke-201. Bishr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Yunus al-Basri mengabarkan kepada kami, An ibni Abi Mulaikah qal. Dari Ibnu Abi Mulaikah ia berkata, Qala Abu Mahdzurah. Abu Mahzuro mengatakan, Kuntu jalisan 'inda Umar radhiyallahu anhu. aku pernah duduk bersama Umar radhiyallahu anhu. Idza jaa Safwan ibnu Umayyah bi jafnatin yahmiluha nafarun fi aba'atin. Tiba-tiba Sofwan bin Umayyah datang dengan cawan besar yang dibawa oleh budaknya. Ya. Kurang terjemahannya pakai kain. Bawanya pakai kain. Ya, anggaplah itu panas ya. Cawannya atau tempayan besar gitu ya. Jadi kata Abu Mahdzurah, saya duduk sama Umar. Waktu kami lagi duduk, datanglah Sofwan bin Umayyah. Ini sahabat Nabi yang kisahnya Masya Allah ya. Jadi Sofwan bin Umayyah ini adalah anak dari Umayyah bin Khalaf. Yang dulu nyiksa Bilal. Ketika terjadi perang Badar, Umayyah bin Khalaf hadir. Tentu di pihak musuh. Kemudian dia wafat di tangannya. Kita bilang wafat ya, mati ya. Dia mati kafir di tangannya Bilal. Kemudian karena Umayyah bin Khalaf yang terbunuh di perang Badar menyebabkan anaknya, yaitu siapa? Anaknya Sofwan yang di sini. Anaknya si Umayyah bin Khalaf, Sofwan ini jadi dendam. Ya. Dia tidak mau masuk Islam sampai bertahun-tahun selalu ikut dalam peperangan melawan Nabi SAW. Sampai datangnya Fatuh Mekah pun nggak mau masuk Islam. Lalu ada yang kasih jaminan. Maka Sofwan dibiarkan tidak masuk Islam. Padahal kan harusnya masuk Islam. Dibiarkan tidak masuk Islam. Ya. Karena ada yang jamin. Kemudian Nabi SAW dalam sebagian kejadian. Misalnya ada perang. Kemudian dapat ghanimah. Ini ada sebagian dari harta ghanimah ini. Seperti 100 ekor unta. Atau 100 ekor kambing dikasih ke Sofwan. Tapi belum masuk Islam. Terus dikasih lagi. Terus dikasih lagi. Akhirnya karena sering dikasih, Sofwan ini akhirnya masuk Islam. Dia bilang, dulu tidak ada orang yang mukanya paling kubenci. Melebihi Muhammad. Tapi karena beliau suka ngasih saya. Lama-lama saya masuk Islam dan sekarang tidak ada orang yang lebih saya cintai dibandingkan Nabi Muhammad. Nah Sofwan ini punya budak, dia bawakan makanan ke tempat majelisnya Umar, dibawa dalam tempayan besar, dibawa pakai kain. Soalnya kan ada tulisan fi aba'ah. Ya, mungkin bawanya butuh kain karena ngangkutnya gitu ya, saking besarnya. Kemudian fawadu'uha baina yaday Umar. Kemudian diletakkan di hadapan Umar. Fada'a Umar nasan masakini wa ariqa'a min ariqa'in nasi haulahu. Umar kemudian memanggil orang-orang miskin, para budak orang lain di sekelilingnya. Fa'akalu ma'ahu. Lalu makanlah mereka bersamanya. Tsumma qala 'inda dzalika. Lalu saat itulah Umar berkata, Fa'alallahu biqaumin aw qala lahallahu qauman yarghabuna an ariqaihim an yakulu ma'ahum. lalu saat itulah Umar berkata,
Semoga Allah berbuat terhadap suatu kaum atau berkata memburukan suatu kaum yang tidak suka makan bersama orang-orang miskin. Faqala Safwan, Sofwan lalu berkata, ama wallah man narghabu anhum demi Allah, kita tidak membenci mereka. walakinna nasta'thiru alaihim. Akan tetapi kita mendahulukan atas mereka. Kita mendahulukan atas mereka. Dahulukan siapa? Nah, tulis. Tapi kita mendahulukan diri sendiri. Kami mendahulukan diri sendiri. Terus kasih keterangan di situ, soalnya makanannya nggak banyak. Nanti saya jelaskan. Tulis saja dulu. Mendahulukan diri sendiri atas mereka, beri keterangan dekat situ karena makanannya tidak banyak. Ya. Nanti saya jelaskan. La najidu wallahi minat ta'amit thayyibi ma na'kulu wa nut'imuhum. Demi Allah, kita tidak menemukan makanan yang baik yang kita makan dan kita berikan kepada mereka. Penjelasan kata jafnatun, Mangkuk yang berukuran besar, aba'ah. sejenis pakaian yang terbuka pada bagian depannya dan dikenakan bersama baju. Ini yang saya bilang tadi, kenapa ada terjemahan bawanya pakai kain, pakai baju. Terus lahallahu qauman. Semoga Allah membuat jelek dan melaknat suatu kaum. Nah gini. Jadi kata Abu Mahdhurah, kami duduk sama Umar. Waktu lagi duduk, tiba-tiba datang siapa tadi? Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah bin siapa tadi? Bin Khalaf. Dia bawa tempayan besar, isinya makanan, dibawa pakai kain. Bawa barang budaknya. Kemudian makanan ini ditaruh di depannya Umar. Nah, kemudian Umar panggil orang-orang, dicari yang miskin dan cari budak-budak. Lalu makan bareng. Ketika makan bareng, maka Umar ini berkata, semoga Allah memburukkan suatu kaum yang tidak suka makan bareng budaknya. Dan tidak suka kalau makan bareng orang miskin. Ini kata-katanya siapa? Umar. Maka Sofwan nyanggah. Jadi Sofwan ini agak kurang sepakat, tidak sepakat. Maka dia pun klarifikasi. Nah, ini Sofwan di sini bagusnya terjemahannya bukan Sofwan berkata, tapi Sofwan klarifikasi. Maka Sofwan mengklarifikasi, demi Allah, kami bukan tidak suka makan bareng sama budak. Masalahnya makanan sedikit. Jadi terpaksa kami ini harus mendahulukan kami dulu. Kalau kami sudah makan, nanti ada sisa baru kasih ke budak. Soalnya kita nggak punya makanan yang banyak. Demi Allah kita tidak dapatkan makanan yang lebih baik daripada yang kita makan dan yang kita berikan kepada mereka. Ya, maksudnya kalau banyak makanan, kami duduk bareng. Tapi masalahnya makanan nggak banyak. Ini kata Sofwan. Ya. Dan tadi kita sudah pahami bahwa makan bareng sama budak itu, atau di zaman sekarang sama ART itu bukan apa tadi? Kewajiban. Kandungan hadis? Hadis di atas menunjukkan perhatian para sahabat yang begitu besar terhadap kaum fakir dan miskin dengan memberi makan kepada mereka dalam satu hidangan. Hadis ini juga menunjukkan kebencian dan kemurkaan para sahabat kepada orang yang tidak mau memenuhi kebutuhan orang yang mengalami kesulitan. Nah, tambahkan dari ke situ, berbuat baik sebatas kemampuan. Jangan dipaksakan. Berbuat baik sesuai kebutuhan, sesuai apa tadi? Sebatas kemampuan dan jangan dipaksakan. Ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, liyunfiqu dzu sa'atin min sa'ati. Ya, wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiqu mimma atahu Allah. Ya, Allah katakan hendaknya orang yang punya kelapangan mereka memberikan infak atau bersedekah atau memberikan dari apa yang merupakan kelapangan untuk mereka. Sedangkan orang yang punya keterbatasan hendaklah mereka berinfak dengan apa yang Allah mudahkan untuk mereka. Ya, jadi jangan dipaksakan. Contohnya Sofwan tadi. Sofwan bilang kami bukan tidak suka untuk makan bareng sama budak, tapi masalahnya makanan terbatas. Ya, ini perhatian juga buat kita. Kalau kita mau berinfak maka juga jangan dipaksakan. Ya, misalnya
kita butuh berinfak tapi harus ngutang lagi, maka enggak usah. Sebagaimana ini kan sudah dekat kurban. Ya, bukan sesuatu yang disukai apabila seseorang sudah tahu enggak mampu nyicil malah ngutang demi bisa kurban. Kurban itu sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian ulama mengatakan wajib hanya bagi yang mampu. Ya, wajib hanya bagi yang mampu. Maka kalau enggak mampu maka jangan paksakan diri. Utang sana, utang sini. Allahu a'lam bishawab. 103. Bab ke-103, jika budak patuh kepada tuannya. Terus 2. Hadis ke-202. Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi'. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di situ bukan Amr tapi Umar. Yang benar Umar. Soalnya enggak ada wawunya ya. Ya. Beda kalau ada wawunya di belakangnya ro. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, Innal abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadata rabbih falahu ajruhu marratain. Sesungguhnya jika budak melayani tuannya dengan penuh ikhlas dan baik beribadahnya kepada Rabb-nya, maka dia akan mendapat pahala 2 kali. Penjelasan kata? Nasaha? Melayani majikannya dengan tulus. Ahsana ibadata rabbih. Menunaikan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika budak, ya semoga di zaman sekarang bisa dipraktekkan oleh para ART. Jika dia berusaha untuk melayani tuannya, dia layani dengan ikhlas, dan dia pun beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan baik, ya, maka dia akan mendapatkan pahala 2 kali. Boleh dicatat di dekat situ. 2 kali karena di sini ada 2 hak. Dapat pahala 2 kali dikarenakan di sini ada 2 hak. Dan 2 kewajiban. Haknya siapa? Pertama hak Allah. Yang kedua adalah hak tuannya. Karena kan tuannya yang punya dia. Di sini ada 2 kewajiban, yaitu kewajiban untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan memperbaiki ibadahnya. Yang kedua adalah kewajiban untuk melayani tuannya. Saya tadi katakan semoga bisa dipraktikkan oleh ART dikarenakan ART juga punya kewajiban. Jangan bilang, oh saya punya kewajiban apa sama majikan saya. Jawabannya kewajiban menunaikan amanah. Apabila seseorang menggaji ART, nyari misalnya dari tetangganya, dari kalangan keluarga jauhnya, kemudian dia bilang, Mbak kita sepakat ya, per bulan Mbak di sini gajinya 800. Kerjaannya ini. Oke, datangnya seminggu 3 kali aja, nggak usah hari-hari. Oke, berarti kan di sini ada akad. Kalau ada akad berarti dia punya kewajiban untuk memenuhi amanah dalam akad itu. Ya, maka siapapun dari ART di zaman sekarang berusaha untuk menunaikan akad dia dengan tuannya, dengan majikan di rumah. Dan dia senantiasa beribadah kepada Allah sebagai Rabb-nya, maka dia dapat pahala 2 kali. Nah, perlu dicatat juga dekat nasoha. Di situ ada kata-kata nasoha, melayani majikannya dengan tulus. Kasih dalam kurung. Nasoha itu bisa bermakna nasihat, bisa bermakna ikhlas, bisa bermakna berbuat yang terbaik. Kalau kita ketemu hadis misalnya, ketemu ada kata nasoha, jangan selalu diartikan nasihat. Kalau nanti diartikan nasihat, jadinya begini, sesungguhnya jika budak menasehati tuannya, loh kok jadi budak menasehati tuannya? Kalau ternyata ada ustadz misalnya, ngisi kajian Al-Adab Al-Mufrad.
Misalnya dia nggak bawa terjemahan, dia nerjemahin sendiri. Terus dia nerjemahin, innal abda idza nasaha li sayyidi. Apabila seorang budak itu menasehati tuannya, lalu itu disyarah. Jadi seorang budak itu hendaknya memberikan nasihat. Kita katakan ini ustadznya salah terjemah. Ya. Nasoha itu apa? Nasoha itu bisa bermakna ikhlas. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Saya pernah bilang termasuk terjemahan yang salah adalah ustadz-ustadz mengisi kajian hadis arba'in. Pas ketemu hadis ad-din an-nasihah ditulis agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Keliru. Tidak selalu nasoha itu artinya nasihat. Yang benar agama itu keikhlasan, agama itu keikhlasan, agama itu keikhlasan. Ditanya ya Rasulullah keikhlasan buat siapa? Kepada Allah, kepada Rasulnya dan seterusnya. Jadi jangan diterjemahkan apa? Nasihat. Ini terjemahnya bagus. Soalnya diterjemahkannya jika budak melayani tuannya dengan ikhlas. Ini terjemahan di sini bagus. Meskipun kadang penerjemahnya atau harokatnya ini kadang suka salah-salah. Ya. 6. Kandungan hadis. Dalam hadis tersebut terdapat keutamaan yang diperoleh seorang budak yang melayani majikannya dengan tulus serta senantiasa beribadah kepada Robnya. Keutamaan yang akan diperoleh adalah 2 pahala atas penunaian hak majikan dan Robnya serta perbudakan yang ia jalani. Di sini ada keutamaan yang Allah janjikan bagi seorang budak. Begitu juga bagi seorang yang berprofesi sebagai ART. Di mana kalau dia senantiasa tulus menjalankan tugas dan tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim, maka dia dapat pahala 2. Di bawahnya. Dalam hadis tersebut, ini kita anggap poin kedua ya. Paragraf yang di atas poin 1, tulis saja kata 1. Tulis angka 1. Di bawahnya tulis angka 2. Karena nanti saya akan tambahkan lagi angka 3 dan seterusnya. Kedua. Yang kedua, dalam hadis tersebut terdapat isyarat bahwa seorang budak tidak memiliki kewajiban berjihad dan berhaji. Ketiga, tidak ada di situ. Ibadah harus ihsan. Ibadah itu harus ihsan. Apa itu ihsan? Tambahkan lagi, ihsan itu ikhlas dan ittiba'. Dapat dari mana faedah nomor 3 ini? Jawabannya dari kata-kata wa ahsana ibadata rabbih. Dan budak itu berihsan dalam beribadah kepada Allah, yaitu berbuat baik dalam ibadah. Ya, apa maksudnya berbuat baik dalam ibadah? Di sini kita bisa dapatkan di dalam ayat. Ya, ayatnya saya tuliskan di depan. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan memberitahukan kepada mereka atau kepada kalian siapa di antara kalian yang ahsan amalnya, yang terbaik dalam beramal. Berarti ada yang namanya ihsan dalam beramal. Apa maksud ihsan di sini? Kata Imam Fudail bin Iyad, ya, kata beliau, akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu yang paling ikhlas dan yang benar. Ditanya lagi kepada beliau, apa itu akhlas dan aswab? Atau apa itu khalis? Atau apa itu khalis dan apa itu sawab? Kata beliau, al-khalis ayyakuna lillah. An yakuna lillah. Adapun as-shawab ayyakuna ala sunnah. Ini saya bacakan riwayat lengkapnya. Saat membaca ayat ini, ada yang bertanya kepada Fudail bin Iyad. Katanya, ya Aba Ali, wahai Abu Ali, ma makna ahsanul amal? Apa sih artinya ahsanul amal, amal yang terbaik itu apa ya? Ada di surat Al-Mulk ayat 1, ada juga di surat Hud ayat 7. Maka Fudail bin Iyad mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu.
yaitu yang paling ikhlas dan paling shawab, yang paling benar. Qila ma akhlasuhu wa ma aswabuhu. Afwan, nanya lagi. Yang paling ikhlas, yang paling benar itu maksudnya apa ya? Maka Fudail bin Iyad jawab lagi, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amal itu apabila dikerjakan ikhlas tapi enggak benar caranya, maka tidak akan diterima. Wa in kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Sebaliknya apabila amal itu benar tapi tidak ikhlas, maka itu pun tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan sawaba, baru bisa diterima kalau nanti ikhlas dan benar. Belum selesai pertanyaannya orang itu. Orang itu nanya lagi, ya Ba'ali, ma huwal khalis as-sawab? Terus yang dimaksud dengan ikhlas dan benar itu apa? Maka kata Fudail bin Iyad, al-khalis ayyakuna lillah. Yang namanya ikhlas itu adalah mengerjakannya karena Allah. Waswabu an yakuna ala sunnah. Sedangkan yang disebut dengan sawab, benar, itu adalah kalau dikerjakannya sesuai dengan sunnah. Maka maksud dari nomor 3 ini tidak bisa hanya ibadah, cuman ibadah. Harus ada ihsan. Apa itu ihsan? Harus ikhlas dan sesuai sunnah. Ikhlas dan benar. Ikhlas itu apa? Untuk Allah semata. Benar itu apa? Harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ini juga yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz. Ya. Mu'adz bin Jabal diajarkan Nabi SAW. Kata beliau, ya Mu'adz, inni uhibbuka. Wahai Mu'adz, sesungguhnya saya mencintaimu. Kemudian kata beliau, fala tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, saya mencintaimu, maka jangan pernah kamu tinggalkan perkataan di setiap akhir ujung dari salatmu itu untuk mengatakan, ya Allah, Allahumma a'inni, ya Allah bantulah saya. Untuk apa? Ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantulah saya untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beramal dengan baik. Apa maksudnya amal dengan baik? Ini tadi. Ikhlas dan benar. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu apa? Untuk Allah. Benar itu apa? Sesuai dengan sunnah. Nah. Keempat, tidak ada di situ. Berikan kesempatan bawahan kita untuk ibadah. Berikan kesempatan kepada bawahan. Misalnya kita punya admin, kita punya karyawan, kita punya ART di rumah. Berikan mereka kesempatan untuk ibadah. Jangan cuma kerja. Ya. Harus ada kesempatan membuat mereka ibadah. Makanya Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya budak jika melayani tuannya dan ibadah. Itu menunjukkan bahwa seharusnya seseorang yang menjadi bawahan itu sekalipun, dia tidak boleh hanya sekedar melayani tuan dan mengerjakan pekerjaan. Dia harus ada kesempatan ibadah. Ya, maka tidak benar apabila orang misalnya jadi bos tapi tidak ngerti tentang jam-jam sholat, tidak ngerti. Ya. Bukan saya dapati, ya ada yang cerita tapi saya belum tabayun. Maka karena saya belum tabayun, jadi saya bicara global saja. Ada ikhwan yang katanya sudah ngaji sunnah. Dia punya usaha. Tapi bawahan-bawahannya susah mau sholat. Karena usahanya ini tidak berhenti di jam sholat. Ya. Seharusnya mungkin misalnya anggaplah usahanya, anggaplah ya rumah makan. Ya. Ini 10 menit lagi mau sholat zuhur. Berhenti sudah. Jangan lagi terima apa? Terima order. Supaya karyawannya itu yang di dapur bisa stop dulu masak. Yang lagi ngelayanin bisa stop, ini sudah persiapan, ntar lagi mau sholat. Kok jam azan masih buka order, nanti pasti masbuk jadinya. Kalau nggak masbuk ya intinya sholat pasti tertunda. Karena nanti cocoknya gini, nanti klop lagi. Sudah nerima ordernya sekarang dan harus dinilai sekarang. Kalau tidak dinilai sekarang nanti customernya ngamuk. Mana ini makanan saya kok lama sekali? Anu Pak, lagi
lagi sholat. Loh kok sholat? Kan kita order dari tadi. Itu akibat buka order padahal sudah dekat waktu sholat. Semoga Allah memberikan keberkahan pendapatan bagi antum-antum yang punya usaha dan jam sholat karyawannya masih bisa sholat. Dan saya cuma mengingatkan, hati-hati. Khawatirnya Allah jengkel sama antum. Kalau seandainya antum punya karyawan, antum pergi sholat, karyawan antum susah sholat. Bahkan yang laki-laki nggak bisa sholat ke masjid. Ya. Kalau sekarang oh enggak kok, alhamdulillah. Usaha kami lancar-lancar aja. Iya, lancar-lancar aja sekarang. Ya, nanti kalau diteruskan, nanti lama-lama Allah nggak suka. Kalaupun selamat di dunia, nggak selamat di akhirat. Karena mempersulit orang untuk ibadah. Ya. Apalagi kalau restorannya masih buka di hari di mana orang harusnya puasa Ramadan. Ya. Karena ini saya dapati pengaduannya, tapi saya belum tabayun. Jadi saya ngomong global aja. Tadi rumah makan itu contoh aja ya. Contoh, nggak usah di kepala nanti. Siapa itu? Iya, siapa itu? Kelima, tidak ada di situ. Jangan biarkan bawahan tidak ibadah. Kalau yang nomor 4 tadi, berikan kesempatan karyawan ibadah. Nomor 5, jangan biarkan kalau kita punya bawahan tidak ibadah, dibiarkan saja. Contohnya kita punya rumah makan. Rumah makan kita itu nggak terima order ya. 10 menit sebelum sholat zuhur misalnya. Sudah tutup. Ada orang datang, maaf kak, sebentar lagi mau sholat. Ya. Ngomong-ngomong teman-teman lihat itu sebagian dari SPBU itu. Kalau jelang azan itu banyak yang tutup kan? SPBU. Masa nggak bisa dicontoh? SPBU itu yang punya siapa? Orang ngaji. Ngaji sunnah mereka. Sebagian dari mereka awam bahkan. Tapi mereka ngerti, oh ini jam sholat. Ditutup, dirantai. Dibiarin aja orang tuh ngantri mobil motornya itu. Biarin. Ya, nggak bisa kak kita sebagai pemilik usaha yang apalagi yang sudah ngaji bilang maaf kak kami ini close order mulai dari jam sebentar lagi sudah close order karena sebentar lagi mau sholat zuhur. Kalau kakaknya mau silakan nunggu atau ikut sholat. Di sana ada musola. Tahu musolanya di mana? Ya. Nah yang saya maksud di sini kita sudah close order. Kita sudah biarkan kita berikan kesempatan untuk anak buah kita ibadah. Ada dari mereka yang nggak ibadah. Nah itu majikannya harus negur. Jangan dibiarkan. Dibilang ayo semuanya sholat. Kamu kok nggak sholat? Aku lihat kamu nggak pernah sholat. Nah sholat. Memang di sini saya nggak boleh sholat. Sholat semua. Yang paling sering seperti ini itu tukang. Ya kan? Karena image-nya gini, kalau tukang pasti nggak sholat. Jadi nggak apa-apa biar aja sudah dia tukang, biar aja dia nggak sholat. Belum lagi kalau Ramadan kita lagi yang bawakan itu makanannya. Mas ini ya makan siangnya, ini minumnya. Ini yang dosa siapa nih? Tukangnya apa majikannya? Dua-duanya. Tukangnya nggak puasa, majikannya. Atau yang mempekerjakannya juga malah memfasilitasi kasih makan. Maka dia dapat dosa juga. Ya. Maka kalau kita punya bawahan, kita punya orang yang kita pekerjakan, jangan biarkan mereka tidak ibadah. Ya. Saya sambung sedikit. Saya tahu sudah waktunya azan. Saya dengar dari Ustadz Jihad. Ya, ini koreksi juga buat saya. Buat ustadz-ustadz yang lain. Saya dengar Ustadz Jihad. Ustadz Jihad Manggar. Saya bilang, Masya Allah Ustadz, antum ini kayaknya baru 9 tahun, 10 tahun bikin ma'had sudah besar ini. Kata beliau, mungkin Ustadz, salah satunya adalah keberkahan. Karena tukang di sini yang bangun, itu tidak ada yang tidak sholat. Kalau sebagian orang itu, mungkin ustadz-ustadz mempekerjakan orang, tidak sholat dibiarin aja. Kalau di sini, semua tukang kita sholat. Gitu. Mungkin itu ada keberkahannya jadinya. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 203. Hadis ke-203. Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Maharibi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haddatsana Salih ibn Hayy qala Salih bin Hayy mengabarkan kepada kami, ia berkata, qala rajulun li Amir asy-Sya'bi. seseorang berkata kepada Amir Asy-Sya'bi. Boleh dicatat, asy-Sya'bi itu tabi'in. Salah seorang tabi'in. Kalau mau baca kisahnya ada di buku para tabi'in. Kalau mau dengerin aja, enggak pengen baca, buka YouTube atau Facebook Mufli Safitra Official, cari Mufli Safitra Asy-Sya'bi. Pernah kita bacakan di kajian tabi'in. Kata orang itu kepada Asy-Sya'bi, "Ya Aba Amr." Wahai Abu Amr. Abu Amr ini nama kunyahnya Asy-Sya'bi. Wahai Abu Amr, inna natahaddatsu 'indana anna ar-rajula idza a'taqa umma waladihi thumma tazawwajaha kana karrakibi badanatah. Wahai Abu Amr, sesungguhnya kami bercerita di antara kami bahwa apabila seseorang memerdekakan budaknya kemudian menikahinya, maka ia seperti orang yang mengendari hewan tunggangannya. Ya. Bercerita diganti dengan ada anggapan di antara kami. Wahai Abu Amr, sesungguhnya ada anggapan. Ada anggapan di antara kami. Karena kalau ditulis ada cerita, nanti seolah-olah ini kayak ada sebuah kejadian yang diceritakan. Tapi yang benar ada ungkapan, anggapan yang beredar di antara kami. Ya, pemahaman bahwa apabila orang memerdekakan budaknya, kemudian dinikahi, itu kayak orang mengendarai hewan tunggangannya yang sudah disedekahkan. Faqala Amir. Maka Amir berkata. Amir ini siapa? Siapa Amir? Asy-Sya'bi. Kan namanya Amir Asy-Sya'bi. Haddatsani Abu Burdah an abihi qala. Abu Burdah mengabarkan kepada kami dari ayahnya. Tulis ayahnya itu Abu Musa al-Ash'ari. Ayahnya di situ adalah sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari. Jadi Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari. Terus Ia berkata, qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, Salasatun lahum ajran. ada 3 orang yang mendapat pahala 2 kali lipat. Rajulun min ahlil kitabi amana bi nabihi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falahu ajran. Seorang laki-laki dari ahlul kitab beriman kepada nabinya dan beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka baginya pahala 2 kali lipat. Wal abdul mamluku idza adda haqqallahi wa haqqa mawalih. Dan hamba sahaya apabila memenuhi hak tuannya dan hak robnya,
Ya, itu maksudnya dapat 2 pahala. Wa rajulun kanat 'indahu ammatun yata'uha fa'addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha thumma a'taqaha wa tazawwajaha falahu ajran. Serta seorang laki-laki yang memiliki budak wanita yang ia setubuhi kemudian mendidiknya dan menyempurnakan pendidikannya, lalu mengajari serta menyempurnakan pengajarannya, kemudian ia memerdekakan dan menikahinya, maka baginya pahala 2 kali lipat. Qala Amir a'tainakaha bi ghairi syai'in. Amir mengatakan, kami memberinya kepadamu tanpa imbalan apapun. Waqad kana yarkabu fima dunaha ilal madinati. Dan ia pergi tanpanya menuju Madinah. Boleh dicatat dulu di dekat. Memberikannya, nya ini hadis. Hadis. Kami memberikan hadis ini maksudnya. Atau juga bisa dibilang ilmu. Ilmu. Jadi kisahnya begini. Saleh bin Hayy mengabarkan, bercerita, suatu hari ada orang ngomong, ya konsultasi kepada Asy-Sya'bi, Amir Asy-Sya'bi, seorang tabi'in. Wahai Abu Amr maksudnya kunyah kunyahnya Asy-Sya'bi. Wahai Abu Amr, di antara kami ini ada anggapan katanya, kalau orang itu memerdekakan budak, kemudian dinikahi lagi, itu kayak orang sudah sedekah hewan malah ditunggangi lagi. Ya, maksudnya ini dicela. Maksudnya anggapan ini mencela orang. Mbok kalau sudah dimerdekakan ya udah dimerdekakan aja, jangan dinaikin lagi, alias jangan dinikahi. Kok malah dinikahi? Gitu maksudnya. Ini anggapan ini benar nggak ya? Paham? Nah, jadi orang itu konsultasi. Ini anggapan begini ini benar aja kah? Cuman nggak dekah di dalam bahasa Arab. Ya. Maka Abu Amr yaitu Asy-Sya'bi mengatakan, Abu Burdah mengabarkan dari ayahnya. Abu Burdah ini sama-sama tabi'in, tapi ayahnya Abu Musa al-Asy'ari. Siapa Abu Musa al-Asy'ari? Sahabat Nabi. Abu Burdah ngomong bahwa ayahnya yaitu Abu Musa al-Asy'ari pernah cerita, Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, kepada para sahabat, ada 3 golongan yang dapat pahala 2 kali. Tapi di sini kan katanya cuma 3. Yang benar ada puluhan. Syekh Abdul Razak bilang ada kitab, tapi saya juga nggak pernah baca. Ya. Ada kitabnya Al-Imam As-Suyuti. Judulnya Matlul Badrain fi man yu'ta ajruhu marratain. Ada kitab yang merangkum siapa-siapa saja orang yang dapat pahala 2 kali. Di kitab ini tuh. Ya, kita dapat faedahnya bahwa di situ ada puluhan orang. Oke. Di sini disebutkan 3. 3 ini diantaranya adalah ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dia beriman kepada nabinya. Kalau nabinya Yahudi, Nabi Musa. Nabinya Nasrani, Nabi Isa. Ada orang Yahudi atau Nasrani beriman kepada nabinya sendiri, lalu beriman kepada Nabi Muhammad, maka dapat pahala 2 kali. Ya, ini sudah beriman kepada Nabi Muhammad jadi masuk Islam, dan keimanan dia dahulu kepada Nabi Musa dan Isa itu tidak rugi, tidak hilang. Ya, bahkan dapat pahala 2 kali. Ya. Sebaliknya kalau misalnya ada orang murtad dari Islam, dia bilang saya berimannya kepada Nabi Musa, maka dia nggak dapat ini, nggak dapat itu. Ya. Terus yang juga dapat pahala 2 kali adalah hamba sahaya yang memenuhi hak tuannya dan memenuhi hak Allah. Termasuk juga yang mendapatkan pahala 2 kali apabila ada orang laki-laki punya budak. Budak ini meskipun dia setubuhi, sehingga kemudian lahir dari budaknya ini anak. Dan itu boleh ya di dalam Islam. Ini bukan perzinahan. Bukan ART tetangga disetubuhi. Kalau itu di zaman sekarang itu zina namanya. Kalau enggak pemerkosaan. Ya. Di masa lalu orang punya budak. Budaknya halal untuk dia setubuhi. Nah dia setubuhi.
Dia punya anak dari budaknya sendiri. Makanya dia disebut dengan ummul walad. Makanya tadi di atas, di paragraf paling atas yang Arab ditulis idza a'taqa umma waladihi. Dia punya budak, dia gauli, dapat anak dari budaknya, terus dimerdekakan, lalu dinikahi. Lalu setelah dinikahi diajari lagi. Dikasih adab, dikasih ilmu. Maka dia pun dapat 2 pahala. Yaitu memerdekakan budaknya dan nikahi budaknya. Jadi anggapan orang itu salah apa benar? Salah. Jadi anggapan orang-orang yang tadi kamu bilang itu salah semua. Justru dapat 2 kali. Kalau ada yang mencela malah orang itu yang salah. Dia yang bodoh. Kemudian Asy-Sya'bi mengatakan, ini kami kasih ini hadis. Kami kasih ilmu sama kalian, tidak pakai imbalan. Ya, tapi jangan jadikan hadis ini sebagai apa? Landasan tidak berbayar ya. Apa? Kajian tidak berbayar. Kami kasih ini ilmu, kami kasih hadis tanpa imbalan. Meskipun di masa dahulu orang kalau mau cari hadis pergi ke Madinah, pergi safar. Apa maksudnya? Kalau di zaman sekarang, nih teman-teman, kita kasih syarah hadis. Antum gak capek-capek, cukup duduk di sini. Nggak usah meninggalkan istri antum pergi ke Madinah, kita kasihin. Kandungan hadis? Pelipat gandaan pahala bagi seorang mukmin yang dulunya ahli kitab. Jika seorang budak Pelipat gandaan pahala bagi seorang mukmin yang dulunya ahli kitab. Itu satu. Juga seorang budak jika menunaikan hak Allah dan majikannya serta Itu 2. serta bagi seorang yang berbuat baik dan mendidik budak wanitanya kemudian ia membebaskan dan menikahinya. Itu 3. 2. Kandungan hadis yang kedua, penetapan riwayat yang menyatakan bahwa para salaf melakukan perjalanan jauh dalam rangka mencari sebuah hadis atau membahas sebuah permasalahan. Kedua, kandungan hadis yang lain yang tidak bersesuaian dengan bab, bahwa salaf dahulu kalau mau cari ilmu itu pakai safar. Jadi saya mau bilang gini juga. Jadi kalau teman-teman antum tinggalnya di Balikpapan, kajiannya di Balikpapan, terus kok berat? Kita bilang, aduh. Makanya kualitas ilmu kita juga di zaman sekarang itu berkurang. Karena kita maunya itu ya masih dalam kota yang sama saja kita merasa berat. Kalau di masa lalu orang itu betul-betul safar. Pergi setengah mati demi dapat 1 hadis, 2 hadis. Ya. Ketiga, nggak ada di situ, tambahin. Tidak diterima sholat budak yang kabur. Tidak diterima sholat budak yang kabur. Berarti budak meskipun ibadah tidak diterima kalau tidak menunaikan hak tuannya. Budak meskipun dia ibadah, ibadahnya tidak akan diterima kalau dia melalaikan hak tuannya. Tapi saya nggak berani bilang begitu kalau saya bilang di sini admin tidak menunaikan pekerjaan di kantor maka sholatnya nggak diterima. Nggak berani juga bilang gitu. Karena adminnya sholat, alhamdulillah. Apa dalilnya ini? Kata Nabi SAW, salah satu la tujawizu sholatuhum adzanahum. 3 golongan tidak akan melewati 3 golongan sholatnya tidak akan melewati telinganya. Maksudnya tidak terangkat kepada Allah. Satu dari mereka adalah al-abdul abiqu hatta yarji'a. Hamba sahaya yang lari dari tuannya sampai pulang. Meskipun dia sholat, kalau dia kabur tidak akan diterima sholatnya. Yaitu maksudnya hamba saya atau budak, meskipun dia ibadah, kalau dia melalaikan hak tuannya tidak diterima. Ini juga peringatan kalau kita jadi karyawan, ya oke, meskipun kita sholat, tapi kita lalai, kita tidak mengerjakan pekerjaan kita, saya tidak bilang sholatnya tidak diterima, tapi nanti dari kiamat ada kisos. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.